Hai, saya Alyo. Di pesta pensiun ayah saya, kakak saya memanggil saya pembantu di depan semua orang. Dan ketika mereka semua tertawa, tunangan kakak saya menoleh ke saya dan berkata, "Hai, bos kembali." Mereka tidak menyangka saya akan muncul. Tidak setelah bertahun-tahun diam, dihapus dari setiap foto keluarga, setiap pidato, setiap ucapan terima kasih. Tapi saya datang. Saya duduk di dekat dapur. Saya tidak ada di daftar tamu. Mereka berbisik bahwa saya telah kehilangan karier saya, bahwa saya tidak lagi termasuk. Tapi apa yang terjadi ketika orang yang mereka coba diamkan membawa satu-satunya kebenaran yang tidak bisa mereka edit? Dan apa yang Anda lakukan ketika tepuk tangan mulai bergema dengan cara yang salah? Amplop itu terlihat mahal. Terlalu mahal untuk seseorang yang sudah 3 tahun tidak menghubungi saya. Kertas tebal mengkilap, pinggirannya dilapisi emas, lambang keluarga Wijaya terukir elegan. Jenis undangan yang dibuat untuk mengesankan orang yang masih peduli. Saya tidak peduli lagi, tapi tetap saya buka. Tulisan di dalamnya bukan tulisan tangan ayah. Bukan tulisan ibu juga. Hanya cetakan komputer, dingin dan tak pribadi. Anda diundang secara resmi ke perayaan pensiun Bapak Budi Wijaya. Tidak ada sayang Alia, tidak ada salam, hanya nama saya yang salah ejo dan tulisan plus one. Di keluarga ini, bahkan penghilangan pun punya arti. Saya pegang kartu itu di bawah lampu dapur, melihat foil emasnya berkilau. Dulu saya mungkin mengira ini tawaran perdamaian, tapi sekarang tidak lagi. Saya tahu ayah tidak pernah melakukan sesuatu setengah-setengah. Kalau dia benar-benar ingin saya datang, dia pasti telepon. Ini hanya formalitas, kotak centang. Selama 3 malam, kartu itu saya biarkan di meja, cukup dekat untuk dilihat, cukup jauh untuk tidak disentuh. Malam keempat, saya tuang segelas anggur merah, menatapnya lama, lalu bergumam, kenapa sekarang? Saya sudah tahu jawabannya. Ini bukan tentang saya. Ini tentang mereka. Tentang citra inklusi, tentang pura-pura retak di dinding keluarga tidak sampai ke dasar. Tapi diam bukan perdamaian. Diam hanya perang yang belum selesai. Jadi saya balas res. Bukan karena ingin bersatu kembali, bukan untuk memaafkan. Saya lakukan karena saya menolak membiarkan mereka menceritakan kisah saya tanpa kehadiran saya. Mereka pernah mencoba menghapus saya. Kali ini saya akan menulis diri saya kembali ke dalam cerita itu. Sentul di sore hari punya kehangatan aneh, seperti belum memutuskan ingin jadi kota metropolitan yang sibuk atau desa yang tenang. Klub mewah yang mereka pilih terletak di luar kota, tersembunyi di balik barisan pagar hijau rapi dan gerbang otomatis yang berdengung sebelum terbuka. Saat saya tiba, petugas valet masih muda, mungkin awal 20-an. Logat Sundanya berusaha sopan. Nomo, Bu. Saya sebut Nomo. Dia mengerutkan dahi melihat papan tulis. Bisa diejo lagi, Bu. Saya ejo perlahan. Setelah diam lama, dia angkat muka malu-malu. Maaf, Bu. Ibu tidak ada di daftar. Tentu saja tidak ada. Ini bukan kesalahan. Ini pesan. Anak itu ambil radio, bisik-bisik tentang tamu salah urus. Setelah jeda panjang, suara di radio menjawab, biarkan masuk. Dia tersenyum tipis. Maaf, Bu. Sudah siap. Saya turun dari mobil, berjalan menuju pintu masuk, sepatu hak saya pelan di atas batu bata. Saya tidak menunggu siapapun menyambut. Tak ada yang datang. Di dalam, ruangan berkilauan lampu kristal, yang harganya mungkin lebih mahal dari utang kuliah saya dulu. Saya pandang kerumunan. Tawa mengambang di atas denting sendok garpu. Sebuah band string memainkan lagu lembut yang terlalu sopan untuk diingat. Tak ada yang menoleh.
Saya lewati deretan foto di lorong. Bapak Budi Muda, Bapak Budi berjabat tangan dengan pejabat daerah. Bapak Budi peletakan batu pertama proyek pertamanya. Lalu foto keluarga. Intan umur 10-21 saat menerima penghargaan SEM di Jakarta. Saya tidak ada di satu pun. Saya berhenti di depan satu foto lomo liburan yang saya ingat pernah ada saya di dalamnya. Tapi di antara kami dan ayah, sekarang hanya pohon Natal. Mereka mengganti saya dengan pohon pinus. Menjadi tak terlihat lebih sakit daripada dibenci. Saya lanjut ke ruang utama. Seorang pelayan tersenyum tulus. Dia tawarkan gelas sampanye. Saya tolak. Air putih. Dia tawarkan. Saya angguk. Tolong. Koto-koto baik pertama malam itu datang dari orang yang dibayar untuk odo di sono. Dia antar saya ke meja nomor 9, sudut belakang, dekat pintu ayun dapur. Saya duduk, lihat serbet. Tak odo nomo, hanya kotak putih lipat sekali pakai. Waktu saya 10 tahun, saya disuruh bantu di dapur sementara tamu-tamu tua disambut ibu. Malam itu saya bawa nampan sementara Intan dapat tepuk tangan untuk resital piano yang saya tak pernah diundang. Dan sekarang saya lagi, lebih dekat ke staf daripada darah daging sendiri. Lucu bagaimana peran tertentu melekat. Kain meja bergoyang pelan setiap kali pintu dapur terbuka. Saya pandang seberang ruangan. Mereka odo di sono. Intan memakai gaun burgundi ketat, lengannya melingkar di lengan ayah, tertawa dengan anggota Dewan Kota. Ibu di samping mereka, mutiara dan postur sempurna. Mereka tak sekalipun menoleh. Saya teguk air. Kursi besi menusuk tulang punggung. Bahkan kursi tahu posisi saya di keluarga ini. Tapi yang mereka tak tahu, saya tidak datang untuk tetap duduk. Saya melangkah lebih dalam ke ballroom, hati-hati agar tak tersandung harapan siapapun. Sepatu hak saya menyentuh lantai poles seperti permintaan maaf. Lembut, terlatih. Setiap beberapa langkah, saya rasakan moto-moto melirik lalu berpaling, seolah pengakuan langsung bisa menularkan sesuatu yang menular. Begitulah rasa malu. Kalau sudah diproyeksikan cukup lama, orang lain belajar menghindari kontak moto seperti refleks. Kalau malu punya suara, itu adalah keheningan yang menelan nama saya. Malam itu, seorang wanita berjas hitam dengan clipboard mendekati saya. Bukan keluarga, pegawai Fenway. Dia sapa saya dengan gelar, Hakim Wijaya, dan tersenyum sopan. Saya angguk. Matanya tak berkedip. Dia hanya menjalankan tugas. Tak odo sejarah. Lewat sini, Bu. Dia antar saya lewati 3 meja bundar, lalu satu lagi. Saya hitung seperti berjalan melewati labirin yang tak saya sadari saya ikuti. Akhirnya dia tunjuk meja kecil, yang setengah tersembunyi oleh pilar dekat pintu dapur. Meja 9. Tak odo kartu nomo. Hanya serbet putih biasa. Kaki kursi goyang saat saya tarik. Odo nodo samar di kain pelapisnya. Dari sini, saya punya pandangan sempurna ke pelayan masuk keluar dengan nampan, denting piring di belakang pintu, dan meja utama yang berkilau di bawah lampu kristal. Intan duduk di tengah, gaunnya seperti baju zirah, postur sempurna. Surya di sampingnya, tersenyum seolah dunia tak pernah runtuh di ujungnya. Saya bukan bagian perayaan. Saya hanya perabot untuk simetri. Saya tetap duduk, tangan di pangkuan. Dari sudut saya amati ruangan seperti hantu menempel di kaca. Orang lewat dengan obrolan hidup, melirik sekilas di sekitar saya. Bukan ke saya. Tak pernah ke saya. Saya bisa berdiri, ketuk gelas dengan garpu, mereka akan kira itu pelayan memberi sinyal dessert. Dulu, saat saya 13 tahun, bibi saya minta saya isi ulang gelas anggur karena, kamu jago bawa nampan, sayang.
Malam itu Intan main piano dan dapat standing ovation. Saya lap sidik jari dari gelas sampanye. Saya ingat koto mentor saya setelah sidang brutal, saat hakim salah sebut nomo saya untuk ketiga kalinya. Odo orang yang selalu mencoba menulis ulang ceritamu agar versi mereka tetap bersih. Dia tidak salah. Dan saya sudah selesai jadi catatan pinggir mereka. Di belakang saya odo dinding warisan. Puluhan foto berbingkai. Bapak Budi jabat tangan senator, Intan potong pito acara amal, foto keluarga yang begitu sempurna seperti dibuat AI. Saya amati satu persatu perlahan. Foto wisuda, kemenangan debat, Intan saat seremoni jas putih, Golol dengan ayah tersenyum bangga di belakang. Setiap momen dikurasi untuk mitosnya. Saya cari foto saya. Tak odo satupun. Bisa lahir dalam keluarga tapi tak pernah odo dalam sejarahnya. Saya teguk air yang sudah hangat. Gelas berkeringat di jari saya. Moto saya sesaat melirik pintu keluar, tapi saya tak bergerak. Bertahun-tahun saya yakinkan diri untuk tidak meninggalkan hal yang belum selesai. Ini tak akan berbeda. Saya tanya diri sendiri pertanyaan sebenarnya. Kenapa mereka undang saya? Kasihan. Kontrol. Pikiran sesudahnya yang dibungkus inklusi. Lalu saya sadar mereka tidak undang saya untuk merayakan. Mereka undang saya agar duduk diam, buktikan mereka cukup baik menyertakan saya dan saya cukup sopan menerima tempat saya di pinggir, hampir tak terlihat. Kalau sudah hilang cukup lama, orang berhenti bertanya kenapa. Ando jadi cerita, yang mereka ganti. Tapi saya tidak datang untuk peran pendukung mereka. Saya datang agar dilihat. Kalau bukan oleh mereka, maka oleh kebenaran. Di seberang ballroom, seorang pria berjas tuxedo ketuk gelas dengan punggung sendok. Kuartet senar pelan sampai hening. Dengung obrolan meredup seperti tombol dimmer diturunkan. Seorang wanita ambil mic. Tersenyum cerah. Silakan sambut Putri Emas keluarga, Intan Wijaya, untuk memberikan toast pembuka. Saya rasakan serbet di pangkuan kusut di bawah tegang tangan saya. Moto saya terkunci podo Intan saat dia berjalan percaya diri ke mij. Hak sepatunya berdentum ritmis seperti masuk ruang sidang. Kursi ini mungkin dipilih untuk merendahkan saya, tapi bukan saya yang akan terbongkar. Saat kakak saya bicara, dia selalu pastikan seluruh ruangan mendengar. Intan berdiri di bawah lampu kristal seolah dibuat hanya untuknya. Dia tersenyum coro orang yang dibesarkan untuk dapat tepuk tangan. Cerah, tak tergoyahkan, terlatih. Mic pas di tangannya seolah sudah menunggu seumur hidup. Saya lipat serbet sekali, lalu sekali lagi, menenangkan diri. Tak odo di meja saya yang menoleh ke arah saya. Tak pernah saat dia pegang panggung. Suaranya melayang di ruangan dengan polesan tajam seperti pidato korporat. Saya ingin berterima kasih kepada semua yang hadir untuk menghormati ayah saya, pria yang mengajarkan saya arti warisan sejati. Orang mengangguk, sebagian berseri. Seorang wanita di depan mengusap moto. Intan bawa kerumunan melewati timeline yang dikurasi. Bagaimana ayah melatih tim debatnya di SMA, membacakan esai masuk universitas di meja makan, pelajaran disiplin yang membakar semangatnya mendirikan USM. Dia sebut setiap prestasi seperti rel penghargaan. Penghargaan yang dia raih, tapi tak pernah sendiri. Dan sepanjang itu, tak satu pun sebut nama saya. Tak satu. Bukan karena lupa. Karena dia ingin semua orang lupa. Saya tatap gelas air di depan, jari saya gambar lingkaran lambat di pinggirnya. Setiap cerita yang dia ceritakan semakin mengikis saya dari keberadaan, seolah saya sudah dihapus dari foto keluarga sebelum siapapun sadar saya pernah odo. Ruangan condong mendengar. Dia punya mereka. Dan saya melayang. Pikiran saya kembali ke kelas 9.
Saya menang lomba esai tingkat provinsi. Hadiahnya pembacaan di gedung PERT dan cek beasiswa. Saya pulang bawa plakat kecil dan senyum besar, tapi tak ada yang datang untuk saya hari itu. Intan lagi salon untuk prom, ayah bilang tak bisa cuti, ibu lupa. Malam itu saya makan sendirian. Saya tak bawa-bawa penghargaan. Diam lebih mudah daripada jelaskan kenapa itu penting. Kalau sudah tak terlihat cukup lama, Anda mulai ragu apakah cerita Anda pernah milik Anda. Saya angkat kepala. Suara Intan tak goyah. Dia masih bicara, masih melukis versi keluarga yang dia ingin semua percaya. Dia bilang hal-hal seperti ayah yang membentuk saya dan kami Wijaya membangun dari dalam. Orang bertepuk setelah setiap jeda. Dia pakai suaranya seperti pemutih, membersihkan cerita dari siapapun yang tak bersinar seperti dia. Saya pandang ruangan. Tak satu pun tersentak oleh penghilangan itu. Mulus. Mereka terima versi yang diberikan karena lebih cantik, lebih mudah, lebih familiar. Saya keluarkan ponsel di bawah meja, buka aplikasi catatan, nomor, tanggal, dokumen. Saya mulai ketik. Bukan karena dendam, bukan karena sakit, karena sesuatu yang lebih tajam. Saya tak akan lawan mitos Intan dengan keributan. Saya bawa bukti. Ini bukan warisannya. Ini milik kita. Dan kalau saya biarkan dia curi, saya jadi diam juga. Intan angkat gelas sampanye. Untuk ayah saya, pria yang membesarkan warisan layak dilanjutkan. Ruangan berdiri bertepuk. Gelas berdenting. Tawa kembali seperti tak ada yang terjadi. Saya tak angkat gelas. Saya tatap minuman yang tak tersentuh, embun menetes ke serbet bersih. Beberapa toas dimaksudkan menyegel kebenaran. Yang lain hanya racun dalam gelas lebih cantik, dan saya tak akan telan setetes pun lagi. Saat toas terakhir mereda jadi obrolan kecil dan denting gelas, energi di ballroom bergeser. Orang bergerombol. Tawa muncul lagi seperti air pasang. Saya berdiri pelan dan sengaja, berjalan ke bar, bukan untuk sampanye, tapi sesuatu yang lebih dingin. Moto mengikuti, bukan kagum, tapi menilai. Mereka amati coro Anda amati tamu yang seharusnya tak odo tapi tetap muncul. Saya rasakan udara menebal dengan ketidaknyamanan sopan saat saya berjalan, hak sepatu berbisik di bawah musik. Arus penilaian itu bukan hal baru. Yang menyakitkan adalah betapa biasanya, seolah sudah diharapkan saya akan menyusut lagi. Saya lewati Bapak Budi sebelum sampai bar. Dia duduk dengan kelompok kecil pria berjas, salah satunya donatur lokal yang saya kenal samar dari kolom koran. Mereka teguk secot tua, tertawa pelan. Bapak tak lihat saya sampai dia lihat. Dia temui mata saya hanya sedetik, lalu alihkan pandang ke manset bajunya, merapikan kain seolah menemukan serat. Tak angguk, tak senyum, tak odo apapun, hanya penolakan yang rapi dan terlatih. Saya berhenti, setengah berbalik, menunggu, berharap mungkin, tapi dia lanjut bicara tanpa tergagap. Saya berdiri cukup lama untuk rasakan dinginnya. Beberapa ayah membangun warisan, yang lain membangun tembok. Bartender, pujian untuknya, tak ragu saat saya minta air dengan lemon. Minuman datang cepat dengan serbet lipat di samping gelas. Saya teguk, berusaha tak mengatupkan rahang. Lalu ponsel saya bergetar. Saya tahu itu ibu sebelum lihat. Alyo, tolong jangan eskalasi apapun. Malam ini sangat berarti untuk ayahmu. Intan sedang banyak tekanan. Saya kedip sekali, 2 kali. Koto-koto itu menatap saya seperti teguran dibungkus kepedulian. Saya bisa dengar suaranya. Ketat, lembut, selalu minta saya yang menyerah duluan. Mengerti dia. Dia sedang membongkar saya saat ini juga. Saya tak jawab.
Saya masukkan ponsel kembali ke celut dan teguk air lagi. Rasanya lebih pahit dari seharusnya. Saya selalu orang yang disuruh jaga perdamaian seolah itu tugas saya. Di setiap kumpul keluarga, saya mediator, penerjemah, penghalus pukulan. Saya bangga jadi orang yang masuk akal, bahkan saat terasa seperti telan koco. Tapi inilah yang tak pernah diceritakan tentang pembawa damai. Anda berdarah paling banyak, diam-diam, dan semua orang anggap Anda baik-baik saja karena Anda tak berteriak. Kalau rumah terbakar, mereka harap kita kipas api pelan, bukan teriak api. Malam itu, saya putuskan biarkan terbakar. Di bar, seorang wanita yang tak saya lihat bertahun-tahun mendekat. Saya ingat samar. Teman sepupu dari kuliah hukum mungkin. Dia terkejut lihat saya. Lama tak kelihatan, katanya ringan. Saya angguk, tak beri opo-opo. Dia lirik meja tengah. Intan sudah banyak berbuat. Luar biasa sekali. Saya tersenyum, tak hangat. Yo, luar biasa bagaimana dia kemas ulang kerja saya. Dia membeku, kedip sekali. Keheningan yang menyusul sempurna. Saya tak merasa. Bukan teriakan, tapi pertama kalinya saya angkat suara di depan umum. Saya berbalik, gelas masih di tangan, berjalan pelan kembali ke meja 9. Musik berganti lagi, lebih pelan, seolah ban rasakan ketegangan di ruangan dan mundur ke latar. Saat saya mendekati kursi, pelayan muda mendekat, wajah memerah karena sibuk. Maaf, Mbak Wijaya, bisiknya, condong ke depan. Kakak Anda minta tolong apakah Mbak keberatan bantu lewatkan nampan sampahnya untuk toastnya. Katanya Mbak selalu jago dengan tamu. Saya berhenti dingin. Nampan di tangannya sedikit gemetar. Dia bukan bagian permainan, hanya kurir. Tapi sengatan tetap mendarat. Ini bukan kecelakaan. Ini pengumuman, dan dia ingin saksi. Saya berbalik pelan, bukan ke nampan, tapi ke kebenaran. Pelayan masih berdiri, nampan di tangan, wajah kosong. Saya beri dia anggukan kecil, bukan setuju, tapi mengakui. Dia bukan yang pantas dapat beban saat itu. Saya kembali ke kursi, punggung lebih tegak, ekspresi hati-hati tak terbocor. Dari seberang ruangan, saya dengar pria tertawa dan bilang, "Slide show itu indah sekali." Hampir bikin saya menangis. Perut saya berpilin. Saya putar kepala sedikit. Bapak Budi jabat tangan, angguk. Suaranya tenang seperti biasa, "Yo, dia kerja keras." Layar di belakangnya berkedip dengan slide terakhir video. Foto proyek pembangunan awal ayah, pesta ulang tahun masa kecil, upacara penghargaan, lalu slide penutup, Budi Wijaya, pembangun warisan, dari Intan, gadis selamanya. Saya kedip keras sekali. Slide show itu butuh 8 malam, 3 gelas anggur, dan setiap ons kesabaran yang tersisa. Saya ambil foto dari kotak di garasi ibu, scan, koreksi warna setiap kenangan pudar. Saya pilih lagu jazz favorit ayah sendiri. Saya email ke ibu dengan pesan kalau diputar, itu akan berarti untuk kita berdua. Dia tak balas. Dia pakai tangan saya, bisik di bawah napas, dan tanda tangan namanya. Seorang wanita di sebelah saya condong dan tersenyum. Intan benar-benar punya moto untuk presentasi. Saya lihat dia, bukan marah, hanya sadar. Yo, koto saya datar, terutama saat dia pinjam lensa orang lain. Senyumnya goyah. Dia kedip, lalu tertawa seperti tak paham maksudnya. Tapi dia paham. Mereka selalu akhirnya paham. Saya tak mencoba mempermalukan kakak saya. Saya hanya tak mau lenyap sepenuhnya. Kenangan menyentak kembali seperti karet. Saya lihat diri saya membungkuk di meja makan, menyortir Polaroid, mengusap noda dari yang mengkilap dengan ujung lengan. Saya ingat memilih urutan, milestone dulu,
tawa candid di akhir. Saya ingat menyertakan foto ayah dan saya setelah saya menang kasus pro bono pertama. Dia peluk bahu saya, tak biasa santai, bangga. Foto itu tak masuk. Jadi saya ambil serbet. Saya tulis satu baris. Kamu lewatkan satu slide. Dan saya berjalan ke meja AF, tersembunyi di balik tirai dekat boji. Teknisi terkejut saat saya dekati, moto melirik ke badge nomo saya. Tapi tak odo badge. Saya beri dia serbet. Odo satu gambar lagi, koto saya. Ini tempatnya. Dia ragu, bibir terbuka seolah mau minta izin orang lain. Saya tambah, kamu akan mau cerita lengkap. Saya janji. Dia angguk, tak yakin, tapi penasaran. Saya berjalan pergi sebelum lihat apakah dia lanjut. Beberapa menit berlalu. Tawa naik lagi. Seseorang ketuk gelas. Saya jaga motor rendah. Lalu layar berkedip sekali, ragu, dan menyolo lagi dengan segmen akhir. Kecuali kali ini, setelah dedikasi, slide lain memudar masuk. Itu foto saya dalam setelah Navi. Ayah, tangan di bahu saya. Kami berdiri di luar pengadilan, matahari sore mengubah rambut kami jadi emas. Keterangan di bawah, kasus pertama, keadilan ditegakkan, keluarga apapun. Keheningan menyelimuti ruangan. Wajah Bapak Budi bergetar. Bibirnya terbuka sedikit, alisnya tertarik ke dalam. Pengenalan mekar seperti memar. Tak odo tepuk tangan, hanya diam saya tak butuh sorak. Senyum Intan goyah. Dia berkedut di sudut seperti lukisan dengan retak halus, yang tak terlihat sampai pecah bersih. Kalau dia mau sorotan, dia baru saja undang bayangan, dan saya tak berencana tinggal di gelap lagi. Saat saya kembali ke meja 9, ruangan terasa lebih berisik dari sebelumnya, tapi suara tak sampai ke saya. Yang saya dengar hanya bisik-bisik beterbangan seperti ngengat di parfum mahal. Nomo saya melayang tepat di bawah musik, disebut santai, lalu dilupakan secepat itu. Dia odo di sini. Kukira dia sudah tak kerja lagi. Koto-koto itu lolos dari belakang dua wanita dekat bar. Salah satunya mantan rekan kerja kakak tertua, saya ingat sekarang. Gaun mereka berkilau, anggur penuh, dan nodo mereka punya racun santai yang kadang wanita arahkan dengan senyum. Begitulah yang saya dengar, jawab yang lain. Keluar dari dunia hukum atau opo. Tak tahan stres, mungkin. Saya putar kepala cukup untuk kontak moto. Mereka tersentak sedikit, seolah ketahuan mengintip jendela salah. Saya tidak keluar, koto saya jelas. Saya hanya berhenti butuh sorotan untuk melakukan pekerjaan. Ekspresi mereka membeku. Salah satu beri anggukan setengah dan putar gelasnya. Mereka tak bilang koto lagi. Ando tak kehilangan nilai saat seseorang bohong tentang resume Ando. Musik berhenti sesaat. Lalu gemeresik gerakan, pelayan dorong nampan sampanye, perubahan cahaya, dan ketukan mic yang tak salah. Intan kembali ke panggung. Sebelum lanjut, katanya dengan senyum kontes yang begitu mengkilap bisa memantulkan cahaya. Mari angkat gelas untuk mereka yang selalu odo, yang bantu segalanya berjalan mulus di belakang layar. Dia pandang kerumunan, lalu kunci moto dengan soyo. Seseorang ambil nampan dekat dapur. Oh, tunggu, Alyo, karena kamu selalu sangat membantu. Ruangan langsung diam tak odo yang tertawa langsung. Ini lelucon yang tak mendarat, bukan karena mereka tak paham. Mereka paham. Hanya terlalu keras untuk disamarkan sebagai humor. Soyo tak berkedip. Soyo berdiri pelan dan berjalan ke nampan terdekat seolah milik Soyo. Soyo ambil gelas, tak terburu, tak tersenyum. Lalu Soyo berbalik menghadapnya. Terima kasih sarannya, Intan. Soyo memang melayani orang, tapi hanya saat mereka minta dengan martabat.
Keheningan itu. Jenis yang menempel di dinding, yang membuat orang cukup tidak nyaman untuk tiba-tiba ingat rahasia sendiri. Senyum Intan mengeras, tapi dia tak jawab. Dia balik ke Mitch dan lanjut toast, tapi sorotan tak lagi ikut dia dengan coro somo. Soyo berjalan kembali ke kursi pelan, gelas sampahnya di tangan, dengung pelan tumbuh di dodo. Bukan banggo, bukan amarah, pengakuan. Selomo yang Soyo ingat, Soyo pembantu, yang atur kursi, bawa kotak, lewatkan piring. Soyo gadis di latar belakang setiap foto sukses, tersenyum cukup lebar untuk kelihatan bersyukur, tak pernah lebar cukup untuk mengalahkan. Soyo pernah lewatkan makan malam wisuda sendiri untuk bantu Intan siapkan wawancara sekolah kedokteran yang dia tak minta Soyo hadiri. Soyo setrika bajunya, edit pidatonya, ambil dricleaning malam sebelum acara amal, dan tak sekalipun odo yang bilang terima kasih. Tak diharapkan. Kebaikan di keluarga ini bukan hadiah. Itu pekerjaan, dan Soyo dipekerjakan saat lahir. Sekarang, Soyo lihat mereka lihat Soyo. Moto yang menghindari Soyo 1 jam lalu sekarang tak bisa alihkan pandang. Soyo lirik ke atas. Bapak Budi juga menonton. Dia tak bergerak, tapi ada perubahan di tatapannya. Bukan kecewa. Bukan bangga juga. Itu penasaran. Pertama kalinya, dia kelihatan tidak yakin dan hanya manusia. Butuh lelucon untuk buat mereka lihat. Soyo pastikan mereka tak alihkan lagi, dan orang pertama yang benar-benar lihat adalah yang paling tak Soyo duga. Setelah momen nampan sampanye dan tusukan halus Intan, Soyo tak duduk lagi. Soyo butuh udara, meski bukan di luar, hanya ruang dari senyum dikurasi dan tawa buatan. Soyo bergerak pelan ke pinggir ballroom, menyusuri kelompok tamu yang obrolannya hampir tak meredup saat Soyo lewat. Dekat meja dessert, Soyo tangkap percakapan bisik. Tak keras, tapi cukup. Bukankah dia hampir kehilangan izin advokat? Pembicara pria yang tak Soyo kenal, tapi suaranya bawa nodo gosip mudah yang beredar di koridor klub negara. Yang lain jawab, yo, sesuatu tentang ketidakstabilan emosi di sidang, atau kelelahan. Entah. Selalu yang terlalu berusaha. Soyo berhenti di belakang rangkaian bunga tinggi cukup menutupi Soyo. Mereka tak lihat Soyo, tak peduli. Mereka bicara tentang Soyo seperti gosip tabloid di brunch. Soyo kira Soyo sudah tangani cukup sidang untuk kebal ini. Tapi tak ada yang siapkan ondo untuk pembunuhan karakter, diedarkan seperti udang koktail. Berusaha tetap tenang, Soyo keluar ballroom ke lorong barat, bagian lebih tenang diterangi lampu dinding lembut dan berderet foto. Dinding itu kuil warisan Budi Wijoyo. Foto hitam putih peletakan batu pertama, penggalangan dana amal, pemotongan pito. Di antaranya foto keluarga yang dipilih hati-hati, disusun sempurna. Soyo melambat saat lihat satu dari golo metropolitan 5 tahun lalu. Soyo ingat malam itu jelas. Soyo beri bapak penghargaan pelayanan sipil. Kami jabat tangan di panggung. Fotografer tangkap momen itu, dan pertama kalinya dalam lama, dia letakkan tangan di bahu Soyo. Salah satu malam Soyo hampir merasa termasuk. Tapi di versi berbingkai di sini, Soyo tak ada di foto. Tidak sepenuhnya. Bidikan dipotong ketat. Bapak berdiri tersenyum, pegang plakat. Di belakangnya podium, dan di sampingnya, hanya ujung lengan biru. Lengan Soyo. Itu semua yang tersisa dari Soyo, dihapus, tapi masih menghantui pinggir kebenaran yang mereka kurasi. Soyo berdiri di depan foto itu, tak bergerak. Sepasang tamu lewat, lirik sekilas sebelum lanjut, tak terpengaruh. Soyo tarik napas dalam dan pelan, rasakan beban di dodo naik, bukan sebagai sakit, tapi kejelasan. Mereka tak hanya lupa Soyo, mereka pilih melupakan. Pikiran Soyo meluncur kembali ke golo itu. Soyo ingat betapa sepatu Soyo menjepit malam itu.
Saya ingat bapak tersenyum di panggung, tapi tak bilang opo-opo setelahnya. Saya pergi sebelum dessert disajikan. Ternyata saya hanya pengganti sebelum Photoshop ambil alih. Dan saya tetap datang. Saya terus muncul, terus berpura-pura mungkin tahun ini berbeda. Tapi opo gunanya datang ke penghapusan Anda sendiri? Kenapa terus datang ke acara kalau cerita saya sudah ditulis ulang? Karena saya satu-satunya yang masih ingat kebenaran. Saya keluarkan ponsel dan tanpa flash ambil foto gambar yang diubah itu. Saya buka pesan dan kirim ke Doro. Mereka edit saya keluar. Saya edit kembali masuk. Tak ada emoji, tak ada penjelasan. Dia akan tahu persis maksudnya. Saya tinggal beberapa saat lagi, amati gambar di dinding itu berkedip samar di bawah cahaya hangat. Setiap satu dipilih hati-hati, difilter, dibingkai ulang, setiap satu arsip siapa yang mereka ingin kita jadi, bukan siapa kita sebenarnya. Lalu saya berbalik dan berjalan kembali ke ballroom, tak terburu. Di tengah jalan, ponsel bergetar. Saya cek layar. Doro, kamu harus lihat siapa yang ada di sini. Sudut ballroom dekat piano. Saya berhenti tepat di luar pintu dan angkat kepala. Mata saya sapu ruangan, memindai hati-hati. Saya kira saya sudah didorong keluar dari gambar. Ternyata saya sedang dibingkai untuk sesuatu yang lebih besar, dan dia berdiri tepat di tempat yang tak dia duga. Saya ikuti pesan Doro dengan putaran terukur, memindai sudut jauh dekat piano grand, dan di sono dia, Suryo, kelihatan tak cocok di ruangan yang secara teknis miliknya. Dia berdiri terpisah dari obrolan, tak tersentuh pusaran kesopanan sosial dan senyum palsu. Dia sedang menonton saya, nakal dijual. Moto kami bertemu, dan sesuatu di udara bergeser. Momen itu tak terasa direncanakan. Terasa tak terelakkan. Dia mulai berjalan ke saya, tak terburu, tak ragu. Setiap langkah mendarat dengan kepastian. Saya lihat Intan sadar dia dari seberang ruangan. Posturnya tegak, bibirnya mengeras, tapi dia tempel senyum untuk audiens seperti diajarkan. Dia tak berhenti di dia. Dia berhenti di depan saya. Hai bos kembali. Koto-koto itu menyayat ruangan seperti kaca jatuh di marmer. Jeda langsung. Beberapa terkesiap, beberapa lirik bingung. Seseorang tersedak sedikit minumannya. Tawa gugup bergelombang, tapi tak ada yang tahu di mana tempatnya. Saya tak bicara. Saya biarkan mengendap. Suryo berbalik ke ruangan, suaranya tenang, kuat, tak ada yang dibuat-buat. Saat saya hampir kehilangan izin, satu orang begadang emailkan catatan kasus jam 2 pagi. Dia selamatkan karier saya. Ruangan sudah diam, dia tak sebut nama saya. Tak perlu. Hormat tak selalu pakai nama belakang yang benar. Tawa Intan berusaha datang tepat waktu, tapi terlambat dan terlalu dipaksakan. Dia pegang gelas agak terlalu kuat. Oh, jangan malu-maluin dia, katanya, Tawa pecah canggung. Saya berbalik ke dia, ekspresi tak terganggu. Malu butuh rasa malu. Saya tak bawa itu lagi. Itu mendarat. Tamu bergeser. Anda bisa dengar gesek sepatu di karpet. Beban kesadaran menyeimbang ruangan lagi. Dan untuk sekali ini, saya tak merasa kecil. Saya ingat malam itu, suara Suryo pecah di telepon, kepercayaannya hancur setelah momen sidang buruk, rekan kerjanya sudah menjauh. Saya di rumah, setengah tidur, tapi saya buka berkas kasus. Saya tulis ulang bagian argumennya. Saya kirim jurisprudensi. Saya pertaruhkan reputasi sendiri saat bilang dia layak diperjuangkan. Saya tak selamatkan dia untuk diingat. Saya selamatkan karena dulu seseorang lakukan itu untuk saya. Suryo beri anggukan halus dan mundur, biarkan momen bernapas. Pianis mulai lagi pelan di latar,
isyarat yang dilewatkan sebagian besar, tapi tetap diikuti. Saya berdiri diam, berpijak. Di seberang ruangan, Bapak Budi tak bergerak, tapi dia menonton. Dia tak bertepuk, tapi tak menolak juga. Lalu dimulai. Seorang tamu, seseorang dari Dewan Universitas, mulai tepuk tangan. Lalu satu lagi pelan, seolah tak yakin boleh, tapi tumbuh. Tepuk tangan lembut sungguhan. Bukan untuk versi dikurasi Intan, bukan untuk warisan yang diatur panggung Bapak. Untuk kebenaran, akhirnya terlihat. Intan tak bergerak. Dia berdiri beku, gelas menggantung dekat bibir, senyumnya aus sampai sudut. Saya tak membungkuk. Saya tak melambai. Saya tak bilang terima kasih. Saya tarik napas. Mereka beri damage, tapi saya berjalan pergi dengan gemo. Dan sekarang diam bukan lagi milik saya untuk bawa. Saya kembali ke kursi tanpa keramaian. Tepuk tangan lembut di belakang memudar jadi diam baru. Bukan ketidaknyamanan, bukan penolakan, penasaran, jenis diam yang ikut pergeseran gravitasi, seolah semua menunggu opo yang akan mengapung atau jatuh berikutnya. Saya hampir tak sentuh gelas. Tangkai terasa tipis, rapuh di tangan, seolah satu napas salah akan retak. Lalu saya dengar dia, Intan, berdiri lagi, kali ini tanpa mic. Dia angkat gelas dengan keriangan dipaksa, suaranya terlalu tinggi, gemetar di bawah beban apapun yang dia coba pegang. Kamu tahu, dia tertawa ringan. Luar biasa apa yang bisa dilakukan wanita saat dia tidur untuk dapat gelar. Untuk sesaat, waktu tak hanya berhenti. Ia mundur. Tak ada tawa sopan mengikuti. Bahkan gesek kaki biasa atau denting sendok tak ada. Seseorang di belakang batuk, tapi itu saja. Saya lihat dia langsung, wajah tenang, tak terbocor. Saya tak kedip. Kalau kamu akan ciptakan sejarah, koto saya datar, setidaknya ejo nomo saya benar dikredit. Seseorang di meja jauh tersedak pelan minumannya. Beberapa berpaling, pura-pura tak dengar, tapi riak sudah menyebar. Moto Intan menyipit sedikit, tapi dia tak bilang opo-opo lagi. Dia teguk sampainya seolah bisa sembunyikan, tapi tangannya gemetar cukup untuk mengkhianati. Saya biarkan. Dan lalu, seperti takdir ingin satu putaran pisau lagi, tangan kecil menarik lengan saya. Itu Gito, anak Intan, keponakan saya. Dia angkat muka, moto coklat besar berkedip. Ibu bilang kamu dulu pengacara, katanya lembut. Tapi sekarang kamu cuma sedih. Saya tatap dia setengah detik. Lalu saya berlutut, selevel dengannya, suara lembut tapi jelas. Saya masih pengacara, sayang, dan kesedihan tak bertahan selamanya. Wajahnya tak berubah. Anak tak bohong. Mereka hanya gemo opo yang diajarkan. Bahkan gemo terkecil datang dari suatu tempat. Saat dia kembali ke kursinya, saya berdiri pelan, tiba-tiba sadar betapa lomo saya bawa beban koto-koto yang tak pernah diucapkan ke muka saya. Pikiran saya melayang ke kasus yang hampir rugikan segalanya. Banding pembela umum, kasus underdog, berantakan dan berbahaya secara politik. Saya kerjakan sambil jugling 3 kalender sidang. Saya kehilangan tidur. Saya kehilangan kepercayaan klien seminggu. Saya hampir kehilangan izin. Saya tak pernah cerita bahwa kasus itu kemudian bentuk ulang kebijakan perumahan negara. Mereka hapus karena tak paham. Itu bukan rasa malu saya untuk bawa. Saya terganggu oleh gerakan di meja Bapak. Seorang pria berambut kelabu berjas agak terlalu tajam condong dan bilang sesuatu padanya. Bapak angguk sekali pelan, wajah tak terbocor. Dia yang tulis brief yang selamatkan gugatan Sengkito. Pria itu tambah lebih keras. Cukup untuk saya dengar. Ibu Moyo berdiri di dekat. Ekspresinya pertama kali tak terkendali atau sopan. Itu malu.
Dia pandang ke bawah ke gelas kosong, jari main-main dengan serbet. Dan Suryo, dia tak lagi di samping Intan. Dia di belakangnya. Itu bicara lebih keras dari podo tepuk tangan pernah bisa. Lalu fotografer dengan kamera terlalu besar untuk ruangan maju. Kita foto keluarga Wijaya sekarang. Beberapa tamu berbalik, reposisi untuk sudut lebih baik. Intan berdiri tegak, merapikan depan gaunnya. Bapak ragu. Soyo tak bergerak. Fotografer lambaikan ke Soyo, bingung. Nono, kamu. Soyo geleng sekali. Bisa ambil tanpa Soyo, koto Soyo, suara tegas tapi tak marah. Soyo bawa bingkai sendiri malam ini. Dan Soyo tahu persis siapa yang Soyo mau di dalamnya. Soyo berjalan ke piano, di mana Map duduk pelan di bawah pinggir buku tamu. Staf yang Soyo bicara tadi sudah letakkan di sono persis seperti diminta. Tak mencolok, rendah hati, hampir tak terlihat, cocok. Soyo angkat, pegang ringan saat melangkah ke tengah ruangan. Obrolan meredup cukup untuk sadar pergeseran. Soyo tak bersihkan tenggorokan. Soyo tak ketuk gelas. Soyo hanya buka Map. Di dalam, surat cetak dari hakim, pujian dari asosiasi advokat, kliping jurnal hukum dan pers lokal. Semua bukti pelan, fakta tanpa hiasan, pekerjaan yang penting. Karena bantu orang, bukan karena cocok narasi. Soyo berjalan ke meja resepsi, lewati plakat Slidiso Intan, dan letakkan Map di sampingnya. Sengaja. Tak odo pidato, tak odo pamer. Soyo tak butuh tepuk tangan. Soyo bawa bukti. Saat Soyo mundur, Soyo lihat riak mulai. Mantan profesor hukum mendekati bapak, tangan di belakang punggung. Dia yang tulis brief fondasi yang dipakai Semputri Ondo, katanya sederhana. Bapak tak jawab, hanya angguk halus seolah konfirmasi sampai lebih dalam dari wajahnya. Tamu lain tambah, putusan reformasi perumahan dia 2 tahun lalu, itu alasan apartemen adik Soyo tak digusur. Mereka tak lihat Soyo saat bilang. Mereka bilang ke satu sama lain. Mereka bilang ke ruangan. Dan tiba-tiba cerita yang dikurasi mulai bergeser. Intan coba tertawa lagi. Dia cuma lakukan ini untuk perhatian, katanya dengan angkat bahu yang bidik santai dan mendarat dekat panik. Seseorang di dekatnya jawab, tidak, dia mengingatkan kita ke mono perhatian seharusnya pergi. Bapak putar wajah sedikit. Untuk sekali, tak odo koreksi, tak odo perisai, hanya diam dulu melindungi dia. Sekarang itu vonis. Soyo bergerak ke pinggir ruangan dan cek ponsel. Doro kirim 3 screenshot berturut. Thread online sudah menyebar. Komentar di bawah foto, resmi lokal malam itu. Dia kekuatan di komunitas hukum kita. Keluarga ini berhutang lebih dari bunga padanya. Mereka buat wanita salah jadi tak terlihat. Soyo tersenyum sebentar. Mereka coba hapus Soyo, tapi kertas ingat. Soyo tak butuh kehangatan tepuk tangan. Kejelasan lebih baik. Saat Soyo lirik kembali, seorang pria dekat meja minum condong ke Intan. Hei, tanyanya santai. Benarkah kamu pakai feeling hukum adikmu di proposal hibah? Mulutnya terbuka, lalu tutup. Bapak tak tunggu. Kita bicara nanti, gumamnya, sudah berjalan pergi. Soyo tak ikuti mereka. Tak perlu. Soyo lewati kelompok tamu terakhir, kepala tegak. Tak odo yang hentikan Soyo. Tak odo yang tersenyum canggung atau bisik saat Soyo lewat. Mereka tak tahu harus bilang opo. Itu cukup. Soyo langkah lewati pintu ballroom ke lorong. Soyo tak ambil mic, tapi Soyo akhiri pertunjukan. Dan di luar pintu itu, Soyo mulai sesuatu yang tak butuh panggung mereka. Udara lebih sejuk dari yang Soyo duga. Ia membungkus Soyo seperti jawaban yang tak perlu dipertanyakan. Soyo turun tangga batu,
suara hak sepatu berdetak pelan di belakang, masing-masing lebih pelan dari sebelumnya. Lampu ballroom bersinar di balik jendela kaca patri, tawa masih menyaring samar lewat dinding. Tapi tak menyentuh saya. Tidak lagi. Saya tak berjalan pergi dalam kekalahan. Saya berjalan pergi selesai. Suara memanggil di belakang. Bu Wijaya. Saya berbalik terkejut. Staf muda, mungkin 21 paling tua, lari kecil, agak kehabisan napas, tapi tak gugup. Saya hanya ingin bilang terima kasih, katanya, suara tak yakin tapi tulus. Putusan Anda tahun lalu, yang tentang perlindungan penyewa, itu jaga ibu saya di rumah kami saat gedung coba usir semua orang. Dia masih menangis saat bicara tentang itu. Saya kedip sekali. Putusan itu terkubur di bawah mosi pengadilan dan birokrasi diam. Saya tak dengar siapapun angkat dalam berbulan-bulan. Saya sekarang kuliah hukum, tambahnya, tersenyum lebar. Karena ibu. Itu saja. Dia bilang sebelum berbalik dan masuk lagi. Kadang tepuk tangan sungguhan menemukan Anda di luar ruangan. Saya berdiri diam lama, biarkan beban itu mendarat di tempat yang tak pernah dilakukan yang lain. Bukan dari Bapak, bukan dari Intan, bukan bahkan dari Ibu Moyo. Dan itu cukup. Tak akan ada maaf formal. Bapak tak akan kejar saya. Intan tak akan hancur. Ibu Moyo tak akan ucap koto yang dulu saya dambakan. Tapi mereka tak miliki akhir ini. Mereka tak dapat tulis baris terakhir. Saya berjalan ke parkir pelan, tangan bebas, hak berdetak di batu tak roto. Ponsel bergetar di tas. Saya tak lihat langsung. Di mobil, saya buka pintu dan letakkan clutch, raih sepatu datar, lalu berhenti. Saya lepas hak sepenuhnya dan letakkan di kursi penumpang. Saya sudah cukup dengan tanah tinggi yang dibangun di atas ketidaknyamanan. Mengemudi tanpa alas kaki terasa jujur. Di lampu merah berikutnya, saya keluarkan ponsel dan buka triad pesan. Teks tak terkirim ke Bapak yang saya draft selusin kali tahun lalu. Yang ini bilang, saya lihat opo yang Bapak tak ucapkan. Saya arahkan kursor. Lalu saya hapus. Selanjutnya, saya tutup tab browser yang saya biarkan terbuka dengan arsip Estate Wijaya. Bertahun-tahun saya cek seperti bekas luka, penasaran apakah nama saya mungkin muncul lagi. Tak pernah. Tak akan. Saya buka email dan ketik cepat, mudah mengonfirmasi penerimaan posisi dosen tamu. Saya akan terhormat berbicara di depan mahasiswa hukum baru Ondo. Saya tekan kirim sebelum ragu. Saya tak lagi minta kursi di meja mereka. Saya desain meja sendiri. Di perjalanan pulang, saya tak ambil tol. Saya ambil jalan lambat lewat distrik lama, lewat klinik hukum pertama saya kerja, apartemen yang dulu saya bagi dengan 3 magang, gedung pengadilan tempat saya bela penyewa pertama melawan penggusuran ilegal. Malam itu, saya tidur lebih nyenyak dari bertahun-tahun karena saya tak lagi menunggu izin untuk banggo. Mereka tak beri martabat saya, jadi mereka tak bisa ambil kembali. Saat saya bangun, saya buat kopi. Saya abaikan inbox sekali ini. Sebaliknya, saya draft ceramah berjudul Hukum Tenaga Tak Terlihat. Saya tersenyum podo ironi. Tepat sebelum siang, saya dapat email dari koordinator program. Topik Anda sempurna. Terima kasih lagi, Profesor Wijaya. Saya tak pernah dipanggil itu sebelumnya, tapi cocok. Malam itu, saya parkir di tempat yang sama di luar apartemen. Saya buka kunci pintu, letakkan tas, dan hembus napas. Mereka tak akan ingat detail malam ini, tapi saya akan, karena di sini saya berhenti butuh mereka. Dan di suatu tempat, seseorang menunggu untuk berterima kasih, bukan untuk siapa saya, tapi siapa yang saya jadi. Matahari belum sepenuhnya naik di atap.
Ini jenis pagi yang baunya seperti sesuatu baru. Beton basah, embun di kayu, uap dari cangkir kopi pertama. Saya duduk di teras rumah sendiri, tanpa alas kaki. Satu kaki diselipkan di bawah yang lain, muk di tangan dan laptop terbuka di samping. Hak dari malam lalu istirahat di dekat pintu, senyap seperti orang yang saya tinggalkan. Saya raih amplop. Sudah terselip di belakang laci bertahun-tahun. Lipatan aus, tinta agak pudar. Catatan yang Bapak tulis setelah saya lulus ujian advokat. Salah satu dari sedikit hal tulis tangan yang pernah saya terima darinya. Dulu saya pegang seperti janji. Hari ini saya pegang seperti relik. Kamu selalu ditakdirkan berdiri lebih tinggi dari harapan mereka. Saya bocok keras, bukan untuk diri sendiri kali ini, tapi untuk Mitch yang disemat di blues. Selamat datang di episode pertama Lega-Lega Cies, cerita yang kita tulis ulang. Itu nama podcastnya. Tak cerdas, tak dramatis, hanya benar. Dan di rumah ini, kebenaran tak minta dipoles. Ya hanya minta diucapkan. Layar saver berkedip menyolo. Saya tutup laptop dan sandar ke kursi. Ponsel bergetar lagi. Notifikasi dari berita lokal. Alyo Wijaya bergabung dengan Dewan Reformasi Kesetaraan Perumahan. Nama saya di samping senator dalam huruf tebal. Mereka coba kubur saya dalam diam, saya bangun panggung dari diam itu. 2 hari kemudian, saya berdiri di balik podium di Gololsm yang sama yang dulu Intan Headline. Kali ini nama saya di spanduk. Foto saya beri keynote diposting dalam 1 jam. Komentar membanjir. Dia seperti itulah hukum seharusnya. Akhirnya, seseorang yang dapat kursinya dengan usaha. Saya tak tersenyum podo tepuk tangan. Saya tersenyum karena saya tak butuh itu. Lalu domino jatuh. Intan dikeluarkan dari dewan yang dulu dia banggakan diam-diam. Tak ada siaran pers. Hanya namanya dihilangkan dari email berikutnya. Konsultan Perbapak mengundurkan diri. Sesuatu tentang konflik reputasi. Coro sopan bilang merek ini tak lagi bersih. Seminggu kemudian, amplop krem datang di kotak surat saya. Tulisan tangan Ibu Moyo. Di dalam kartu ulang tahun. Isinya, semoga kamu baik-baik saja. Tak ada maaf, tak ada pengakuan. Saya masukkan ke tempat daur ulang tanpa buka flap sepenuhnya. Beberapa hantu tak pantas dibangkitkan. Di kantor rumah saya buka dokumen berjudul Surat Kuasa, penggunaan pribadi saja. Saya ketik nama lengkap saya. Tak butuh saksi. Tak butuh orang lain. Saya namai diri saya sendiri eksekutor tunggal terus hidup saya. Saya warisan saya sendiri sekarang. Sukses tak minta izin. Ya tanda tangani kertasnya sendiri. Malam itu, saya berjalan sendirian ke rooftop bar. Tak ada acara, tak ada dress code, hanya sekiline terbentang seperti keset selamat datang yang akhirnya saya dapat. Saya pesan 1 gelas prosecco, duduk dekat pinggir, dan angkat pelan. Untuk gadis yang mereka lupa, kota saya pelan, dan wanita yang mereka tak bisa abaikan. Saya teguk. Gelembung menyengat pas.